Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian itu sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu ini untuk Anda. Kalau tidak mau diperlakukan oleh orang lain seperti itu, putri Anda tidak mau kalau dia begitu, ya Anda juga harus berpikir dong, jangan begitu kepada orang lain. Begitu kan? Makanya Nabi SAW ketika seorang laki-laki datang meminta izin untuk berzina, apa jawaban beliau? Dikembalikan ke dia. Kalau ibumu diperlakukan seperti itu, mau atau tidak? Enggak. Kalau putrimu diperlakukan seperti itu, mau atau tidak? Bibimu mau? Tidak. Ya orang lain pun begitu. Kalau kamu tidak rela, keluargamu tidak rela kalau dizinahi oleh orang lain, Anda juga jangan menzinahi keluarga orang. Karena setiap wanita itu punya keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah masjid atau ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, pada bulan sebelumnya kita telah membaca pembahasan dari kitab Zadul Muhajir, hakikat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian di sini ada pembahasan subbahasannya. Di halaman 41 itu ada cinta antara pengakuan dan penolakan. Maksudnya baina al-iddia, baina da'awa wa baina ar-rad, bahwa terkadang kita mengaku mencintai seseorang itu, tapi apa yang dia ungkapkan itu ditolak mentah-mentah. Ini penulis di sini ingin mendudukkan permasalahan ini. Disebutkan di situ di antara hal yang mengherankan bahwa seorang mengaku memperoleh pengutamaan dan cinta yang sempurna dari siapa yang usaha kesungguhannya, kerja kerasnya, dan semua kesibukan dan al-aqwal, perkataan-perkataan, ucapan-ucapannya itu menjadi fokus pada apa yang dia niatkan untuk dia cintai. Begitu juga amarah, keridhaannya, kesenangannya, berhukum kepadanya, serta menolak apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terkadang lebih dikedepankan daripada masuk ke ranah hakikat kecintaan itu. Apabila ia setuju dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia menerimanya, karena apa yang dia inginkan itu, apa yang dia canangkan memang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tetapi apa yang ia apabila menyelisihi apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan meminta berbagai macam alasan dan bersikap gulu, berlebih-lebihan dalam menolaknya karena menganggapnya sebagai sebuah kebatilan. Ini tentunya penulis ketika mengungkapkan hal ini, karena hidup beliau juga penuh dengan fitnah dan sempat dipenjara bersama gurunya yaitu Syekhul Islam,
Hal ini yang seperti ini terjadi pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Adanya kebiasaan di antara umat kaum muslimin itu mengarahkan ketidaksukaan akan apa yang mereka tidak ketahui melalui proses ilmiah dengan dua alasan. Kalau bukan dengan alasan menyalahi ijma kaum muslimin, dan ini di selain kitab ini beliau ungkapkan alasan ini, atau dianggap suatu dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dianggap mansukh atau terhapus. Dua alasan ini selalu menjadi hal yang vokal untuk menjadi argumen di kalangan berbagai pihak ketika menolak apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Dan ini beliau berungkap seperti ini dalam pembahasan ini, hakikat kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara pengakuan dan penolakan sebagai bentuk pembahasan yang beliau ungkapkan tentunya dari apa yang beliau alami dengan gurunya. Saya ingin menukil di sini dari sejumlah maraji atau literatur bahwa beliau dan gurunya juga itu kan dijebloskan di dalam penjara karena hasil perdebatan terhadap kasus perceraian. Antum perlu mengetahui, setiap kali seseorang menyatakan talak kepada istrinya itu kan harus dibarengi dengan apa? Ya, enggak ininya kalau seseorang mengatakan anti talik, kamu saya ceraikan. Apa risiko apa yang muncul setelah itu? Masa iddah. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, apabila kalian mentalak wanita, idza talaqtumun nisaa, kan harus ada ini, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah dengan batas iddahnya, wa ahsul iddah, dan hitunglah masa iddah tersebut. Coba kalau seorang mentalak istrinya yang memenuhi syarat, ya kan syaratnya begini. Pertama, harus dalam keadaan bersih dari haid, maksudnya bersih, kemudian belum disetubuhi, baru boleh. Tapi kalau sudah bersih tapi pernah disetubuhi lalu ditalak, itu tidak bisa. Atau di masa haid harus rujuk dulu untuk memastikan apanya. Jadi kalau mau dikatakan bahwa talak itu di tangan laki-laki, tapi kan ada syaratnya. Makanya kalau inilah yang menjadi permasalahan di kalangan para ulama juga, kalau seorang mentalak istrinya dalam keadaan emosi. Dan ini yang lebih banyak kan? Lebih banyak yang begini ya. Lagi berantem, tiba-tiba istrinya mengatakan, sudah kalau begitu kita pisah. Dia balas juga, sudah kamu saya cerai. Nah, tapi kan harus melihat, kalau dia sedang haid, ya kan tidak bisa. Makanya ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu mentalak istrinya dalam keadaan itu, dan dilaporkan oleh Umar bin Khattab bahwa Ibnu Umar putranya melakukan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk rujuk karena dalam keadaan, tapi tunggu dulu sampai dia bersih. Jadi ada syarat-syaratnya juga, bukan seenaknya di setiap saat. Nah,
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan penulis muridnya ketika berhadapan dengan sejumlah ulama yang membolehkan talak 3 secara langsung dalam satu majelis, berargumen seperti ini. Tidak ada talak itu yang mengatakan talak 3, langsung talak 3. Mereka mengatakan jangankan talak 3, talak 1000 juga. Kalau kau mengatakan saya talak 1000 kamu, bukan talak 3 kan, tetap saja 1. Kenapa? Karena setiap kata-kata talak itu risikonya harus ada masa iddah. Cuma 1, walaupun Anda katakan 1 juta, tetap aja dihitung 1. Karena setiap 1 itu ada syaratnya, yaitu masa iddah. Yang dimaksud dengan talak 3 itu begini. Dia nyatakan talak. Berapa masa iddahnya? Ya? 3 kali haid dan bersih kan? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Jadi dia harus menunggu dulu sampai 3 masa iddah. Kalau lepas masa iddahnya dan dia belum rujuk gimana? Ya berarti lepas, Pak. Lanjut bagaimana? Kan dia, saya talak kamu sekarang. Sudah dia talak. Ini masa iddahnya menunggu berapa? Masa iddah itu apa, Pak? Menunggu apa? Namanya bersih kan tadi tidak boleh ditalak kalau sudah bersih lalu disetubuhi. Jadi selama masa iddah itu dia tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain, dan tidak boleh dia seenaknya keluar. Haid pertama masih peluang, mau balik enggak nih? Begitu juga 2. Tapi kalau sudah haid, udah selamat tinggal. Kalau masih mau balik ya lamar dulu, masih mau enggak orangnya. Tapi kalau masih masa iddah itu masih kekuasaan Anda untuk balik. Karena Allah berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suami-suami mereka lebih berhak untuk rujuk kepadanya dalam kondisi masa iddah kalau masih menginginkan kebaikan. Ini talak 1 di sini, Pak ya. Tapi kalau begini, dia talak pada hari ini dalam keadaan syarat yang memenuhi, tidak haid, begitu juga bersih yang belum disetubuhi. Dia talak, oke, memenuhi syarat. Tunggu. Sebelum dia ini masa iddah habis, dia nyatakan rujuk, masih mau kembali. Boleh. Berarti jatuh talak 1 namun rujuk. Boleh. Rujuknya itu boleh dengan niat saja. Boleh juga ya melakukan aktivitas suami istri. Jadi harus ada masa iddahnya. Dan masa iddah ini at-talaqu marratani fa imsaku bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Hanya 2 kesempatan talak itu boleh dirujuk. Kalau dia talak lalu dia rujuk lagi, berantem, talak, rujuk lagi. Atau ada peristiwa lain, istrinya cemburu kepada seseorang, dicurigai, mendekat-dekat, lalu dia berdoa, saya minta, lalu dia kata, saya udah. Setelah 3 itu lepas, tidak boleh lagi kembali kepada istrinya karena sudah 3 kali. Jadi at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Jadi semasa 2 itu aja yang punya kesempatan untuk
balik. Tapi kalau sudah ketiga kalinya ya sudah, tidak ada peluang lagi balik. Ini yang talak syar'i namanya. Ada talakul bid'ai dalam istilah fikih itu, talak bid'ah ya yang menyalahi. Talakus sunni, dia mentalak dalam masa haid. Itu at-talaqul bid'i namanya, dia harus rujuk karena Nabi SAW memerintahkan Ibnu Umar untuk balik ke istrinya ketika dia talak dalam keadaan haid. Jadi menunggu. Itu talak ya. Beda kalau yang suaminya meninggal lalu itu kan bukan talak namanya. Tapi kalau suaminya meninggal masa iddahnya berapa? 4 bulan. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Yang meninggal di kalangan kalian dan meninggalkan istri-istri itu menunggu masa iddah 4 bulan ditambah 10 hari. Di masa iddah tersebut dia tidak boleh bersolek kemana-mana. Begitu juga kalau ada yang mau melamar ya belum boleh. Subhanallah. Allah menciptakan kita sebagai laki-laki punya kebebasannya, tapi bebas terikat juga, bukan berarti semau-mau kita. Ini yang membuat Ibnu Taimiyah dipenjara dan muridnya mempertahankan masalah ini, bahwa tidak ada yang namanya talak 3 dalam satu majelis, karena itu tidak memenuhi syarat syar'i. Maksudnya siapa di sini? Hakim tidak boleh memutuskan ada talak 3. Al-qadhi tidak boleh. Kalau dia memutuskan tak, ini dianggap talak 3. Tidak ada talak 3. Harus 3. Harus ada ini rujuk 2 kali baru dianggap itu. Maksudnya harus realistis, waqi'i. Karena hukum Allah tidak boleh dipermain-mainkan. Tapi bagusnya kalau ada yang disebut dengan talak 1 dan 2 dan berakhir dengan talak 3, karena orang terkadang menyesalkan, ya Pak ya, bilang aja sudah, nggak usah malu-malu, rujuk laki-lakinya. Itu kan memang haknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha." Suami mereka itu, suami-suami perempuan itu lebih berhak untuk rujuk kepadanya itu dalam masa iddah, maksudnya fi dzalika pada masa iddahnya, in aradu islaha, jika mereka masih menginginkan kebaikan. Orang masih setia kok, mau dipaksa-paksa tidak boleh lagi. Kan baru talak 1. Nah inilah bahwa Allah itu alimun hakim. Allah itu maha tahu dan maha bijaksana. Karena Allah yang menciptakan manusia dan tahu ukuran hawa nafsu dan isi hatinya, ya sudah Allah yang berhak menghukumi mereka juga. Ini yang membuat sang penulis dan gurunya itu dijebloskan sampai meninggal. Gurunya dipenjarakan, berkali-kali masuk keluar, dan ketika gurunya juga meninggal beliau tidak ikut ini karena meninggal di penjara, dikeluarkan. Nah beliau masih di dalam, tidak ikut dia. Begitu. Ini yang beliau ungkapkan di sini, bahwa dalam berbagai perdebatan dengan sejumlah pihak, utamanya yang memiliki otoritas, bersikap otoriter, memaksakan suatu keputusan fikih itu, di mana keputusan tersebut berseberangan dengan apa? Dalil Al-Quran, yaitu ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Talaklah dengan masa iddah
dan hitung iddah tersebut. Kita harus menghitung masa iddahnya. Karena kezaliman juga itu kalau setiap dikit-dikit pulang. Karena kalau tidak dibatasi sampai 3, itu juga perempuan terjajah namanya. Sedikit-dikit diusir, sedikit-dikit diusir. Itu kan kezaliman juga kalau tidak dibatasi jumlahnya. Anda hanya berpeluang dengan firman Allah, at-talaqu marratan, bahwa talak itu masa ininya cuma 2 kali masa rujuknya. Yang ketiga sudah selamat tinggal. Terus kalau talak 3 lalu masih mau gimana? Ya syaratnya perempuan itu nikah dengan laki-laki lain dengan bukan rekayasa ya. Bukan nikah tahlil namanya. Ada nikah tahlil yang diharamkan. Dan Ibnu Taimiyah juga punya buku 2 jilid setebal ini. Nih, 2 kali lipat ini. Setelah ditahqiq itu tahrimu nikah tahlil. Pengharaman nikah tahlil. Yaitu nikah rekayasa. Tahu nikah rekayasa? Dia talak 3 istrinya lalu menyesal. Kan secara hukum tidak boleh lagi kan? Nah, dia ini sepakat dengan seorang laki-laki datang melamar, tapi nanti harus diceraikan lagi. Biar leluasa dia yang beristrikan lagi. Ini tidak dibolehkan. Nikah tahlil namanya. Nikah penghalalan. Dan ini juga menunjukkan betapa kuatnya pandangan para ulama yang menyatakan bahwa an-nikahu biniyatut talaq itu, an-nikahu biniyatut talaq, nikah dengan niat talak itu tidak dibolehkan sebenarnya. Dia mirip dengan nikah apa? Nikah mut'ah. Antum tahu? An-nikahu biniyatut talaq. Nikah dengan niat talak. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, fatwa terakhirnya ini membolehkan. Apa contohnya? Kalau seseorang berada di suatu daerah, apakah itu karena tugas atau perdagangan atau ini, lalu dia pergi ke tempat itu tanpa istri. Tiba-tiba dia tertarik sama seorang wanita. Lalu dia lamar, tapi dia pikir saya punya anak, nah ini di sana. Dalam niatnya memperistrikan semasa tertentu saja. Saya kan tugas di sini cuma 4 tahun. Ya sudah, setelah 4 tahun itu dia mau tinggalkan. Ya, banyakkan para ulama itu dari dulu sampai sekarang cenderung mengharam. Di antara yang menyatakan haram juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena pertama argumen beliau, jadi beda ya antara Syekh bin Baz dengan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan tidak. Saya cenderung haram. Karena katanya pertama, itu mirip dengan nikah mut'ah, bermain-main namanya. Pelampiasan, pelepas dahaga istilahnya. Lalu coba katanya, Anda mau melakukan hal itu, kembalikan ke diri Anda. Setiap masalah itu harus dikembalikan ke diri kita. Apa pengembaliannya? Kalau anak Anda dilamar oleh seorang laki-laki yang Anda ketahui bahwa niatnya begitu, mau atau tidak? Putri Anda dilamar oleh laki-laki yang niatnya seperti itu. Kita kan sebagai orang tua menikahkan anak kita itu dengan keyakinan bahwa mereka akan ini sampai akhirat masalah ini diserahkan dengan syar'i begini nih. Tadinya tanggung jawab saya ini mendidik semampu saya, menyekolahkan, sekarang pindah ke tangan Anda nih. Lanjutkan tanggung jawab itu sebagai suami istri. Tapi kalau niatnya ternyata hanya untuk sementara, Anda mau terima atau tidak kalau ketahuan?
Ini kan akan mengecewakan kan? Tanpa alasan yang jelas ditinggal. Oh, ternyata dia sudah mau balik ke ke negerinya, tidak butuh di sini lagi. Sudah cuma sebagai pelepas dahaga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian itu sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu ini untuk Anda. Kalau tidak mau diperlakukan oleh orang lain seperti itu, putri Anda tidak mau kalau dia begitu, ya Anda juga harus berpikir dong, jangan begitu kepada orang lain. Begitu kan? Makanya Nabi SAW ketika seorang laki-laki datang meminta izin untuk berzina, apa jawaban beliau? Dikembalikan ke dia. Kalau ibumu diperlakukan seperti itu, mau atau tidak? Enggak. Kalau putrimu diperlakukan seperti itu, mau atau tidak? Bibimu mau? Tidak. Ya orang lain pun begitu. Kalau kamu tidak rela, keluargamu tidak rela kalau dizinahi oleh orang lain, Anda juga jangan menzinahi keluarga orang. Karena setiap wanita itu punya keluarga. Lihat ininya. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan tips bagaimana melawan hawa nafsu dengan membalikkan sesuatu terhadap diri kita. Coba kalau Anda sendiri diperlakukan keluarganya begitu, mau atau tidak? Ya kalau tidak jangan. Orang lain pun begitu. Ini yang membuat penulis selalu berungkap seperti ini. Dalam berbagai perdebatan dengan orang-orang yang memiliki otoritas kehakiman, itu selalu menemukan dua argumen yang selalu dimenang. Wah, itu menyalahi ijma. Mana kapan siapa yang berijma? Tidak ada ijma ulama yang menyalahi dalil. Begitu juga terkadang, oh mansuh, hukumnya sudah dihapuskan. Mana penghapusnya? Tidak ada penghapusnya. Ini kan tetap muhkam. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Perintah untuk menghitung iddah. Masa iddah, masa menanti. Lihat pentingnya masalah ini. Kasusnya terjadi di zaman kita. Dan itu pernah juga terjadi dulu. Cuma bedanya ini tidak punya argumen yang memadai. Kalau yang terjadi pada zaman kekhalifahan dinisbatkan ke Khalifah Umar bin Khattab, dan memang beliau jago dalam masalah faraid dan qadha. Itu seorang pengantin baru tiba-tiba menghilang. Jadi masa bulan madunya itu tidak terasakan. Gimana? Hilang. 6 tahun baru muncul. Tapi karena 6 tahun, karena ada pengajuan qadha kepada khalifah, bagaimana suami saya ternyata tidak ada mayatnya di laut didapatkan, di sungai juga tidak ada ciri-ciri, terbunuh di daratan juga. Ini sudah sekian tahun, bagaimana? Bersuamilah dia. Belum lama bersuami, muncul suami pertama dan mendapati istrinya sudah diperistrikan oleh orang lain. Maju lagi ke al-qadha, di mana? Ditanya, kamu selama ini kemana? 6 tahun lebih kamu hilang. Dia katakan, ketika saya berada di suatu tempat, tiba-tiba diculik oleh sejumlah jin fasik dan dibawa ke alam mereka. Saya dipenjarakan selama ini bertahun-tahun. Tiba-tiba suatu hari jin-jin fasik ini berantem dan saling bunuh-membunuh mereka, massal. Dalam keadaan sudah ada yang meninggal, terbunuh, dan masih berantem itu, ada sejumlah jin muslim yang baru keluar dari masjid ini, baru sholat, melihat mereka berantem dan menengahi dan terkalahkan
jin-jin fasik itu oleh jin-jin yang mukmin. Ketika jin-jin mukmin itu melihat ternyata ada manusia yang dipenjarakan, sejumlah manusia, jin-jin mukmin itu menawarkan kepada kami bantuan untuk dikembalikan ke alam. Kami katakan ya, kami merindukan alam kami. Lalu dibantu sampai di sini. Keputusan qadanya seperti ini, diberikan karena ini mustabah, ada argumennya untuk menikah lagi, kan matinya tidak jelas. Apa dia tenggelam atau dia kemakan buaya atau tidak ada yang mengetahui hal ini. Diberikan khiyar, apakah Anda mau kembali kepada istri Anda atau membiarkan istri Anda dengan suami barunya. Begitu keputusannya. Ya, ini contoh mengapa beliau berungkap seperti itu, bahwa banyak manusia brutal di dalam memutuskan perkara fikih sampai zaman kita ini. Tidak komplit cara ini memandang permasalahan fikih itu lalu mengambil kesimpulan. Hukum syariat diabaikan dengan alasan ada ijma kesepakatan atau ada dalil yang menasah permasalahan itu. Ini juga kefasikan dalam keilmuan. Ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.